Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kopak 9 akan menerangkan tentang analisis arus kas. Baiklah, saya akan memperkenalkan para pemateri. Yang pertama, Muhammad Endar. Yang kedua, Vita Yuni Rahayu. Yang ketiga, Ahyang Siti Nur Hasanati. Baiklah, saya akan menerangkan susunan materinya. Pertama, laporan arus kas. Yang kedua, implikasi analisis arus kas. Yang ketiga, analisis arus kas. Yang keempat, rasio arus kas khusus. Materi pertama, laporan arus kas. Laporan arus kas. Tujuan laporan arus kas adalah menyediakan informasi terkait dengan arus kas masuk dan arus kas keluar untuk suatu periode. Laporan tersebut juga membedakan sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Referensi kas. Kas merupakan aset yang paling likuid dan menawarkan kepada perusahaan baik likuiditas maupun fleksibilitas. Kas tersebut merupakan awal maupun akhir siklus operasi perusahaan. Analisis terhadap laporan keuangan mengakui bahwa akuntansi aktual di mana perusahaan mengakui pendapatan ketika diterima beban pada saat terjadinya, berbeda dengan akuntansi berbasis kas. Namun, arus kas neto merupakan pengukuran akhir profitabilitas. Informasi yang berguna tetapi tidak terkait sumber dan penggunaan kas yang ada di dalam laporan posisi keuangan, neraca komparatif, dan laba rugi. Namun, sebuah gambaran arus kas yang komprehensif berdasarkan dari laporan arus kas. Pelaporan berdasarkan aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan laba perusahaan. Tidak hanya aktivitas pendapatan dan beban yang direpresentasikan dalam laporan laba rugi. Aktivitas operasi juga termasuk arus kas masuk neto dan arus kas keluar yang dihasilkan dari aktivitas operasi yang terkait seperti pemberian kredit kepada pelanggan, investasi pada persediaan, dan memperoleh kredit dari pemasok. Yang kedua itu aktivitas investasi adalah sarana untuk memperoleh dan melepaskan aset non-kas. Aktivitas ini meliputi aset yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Dan yang terakhir, aktivitas pendanaan adalah sarana pendistribusian menyediakan dana untuk mendukung aktivitas bisnis. Aktivitas ini meliputi peminjaman dan pelunasan dana dengan obligasi dan bentuk peminjaman lainnya. Penyusunan laporan arus kas. Ada dua metode yang dapat diterima untuk pelaporan arus kas dari operasi, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Metode tidak langsung, laba neto disesuaikan dengan pos pendapatan beban non-kas dengan akrual untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Keunggulan metode ini adalah adanya pengungkapan rekonsiliasi dari selisih antara laba neto dengan arus kas operasi. Perhitungan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung akan disediakan berikutnya sebagai perbandingan. Metode langsung menyesuaikan setiap pos laporan laba rugi untuk akrual yang terkait dan dianggap memberikan format yang lebih baik dalam menilai jumlah arus kas masuk atau keluar operasi. Persiapan laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan perpaduan antara laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan. Perhatikan terlebih dahulu, arus kas neto dari operasi perhitungannya adalah sebagai berikut. Laba neto ditambah beban penyusutan dan amortisasi, kurang lebih keuntungan atau kerugian dari penjualan, kurang lebih kas yang dihasilkan atau digunakan oleh aset lancar, liabilitas jangka pendek. Sesudah itu dibagi dengan arus kas neto dari aktivitas operasi. Titik awal laporan arus kas adalah laba neto yang mula-mula disesuaikan untuk beban penyusutan amortisasi non-kas. Untuk lebih memahami kembali ini, perhatikan bahwa arus kas keluar terjadi ketika pembelian aset terwujud dan tak terwujud. Proses penyusutan amortisasi kemudian mengalokasikan biaya yang
diperoleh tersebut selama masa manfaat untuk mengaitkan beban terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut dengan ayat jurnal akuntansi sebagai berikut. Beban penyusutan terdapat di daerah debit, akumulasi penyusutan terdapat di daerah kredit, beban amortisasi terdapat di daerah debit, dan aset tak terwujud terdapat di daerah kredit. Penyesuaian untuk perubahan akun laporan posisi keuangan dapat diringkas sebagai berikut. Akun aset terdapat kenaikan dalam arus kas keluar dan terdapat penurunan pada arus kas masuk. Akun liabilitas terdapat kenaikan pada arus kas masuk dan penurunan terdapat pada arus kas keluar. Setelah laba neto telah disesuaikan dengan beban penyusutan dan amortisasi serta keuntungan atau kerugian atas penjualan aset, langkah yang terakhir dalam penyusunan arus kas dari aktivitas operasi adalah mempelajari perubahan yang terjadi pada aset liabilitas lancar dengan menggunakan matrik yang disajikan di atas untuk mencerminkan bahwa perubahan tersebut sebagai arus kas masuk keluar dengan dikodekan sebagai nilai positif ataupun negatif. Topik khusus ini terdiri dari investasi, metode ekuitas, akuisisi perusahaan dengan saham, biaya imbalan pasca kerja, sekuritisasi piutang usaha, metode langsung, dan yang terakhir mengubah metode tidak langsung menjadi metode langsung. Baiklah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Ayang Siti Nurul Hasanati. Kami persilakan. Aplikasi analisis arus kas. Keterbatasan dalam pelaporan arus kas. Dalam praktiknya, pengungkapan tersendiri dari arus kas yang terkait dengan pos luar biasa atau extraordinary atau operasi yang dihentikan, bunga atau dividen yang diterima, dan bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus kas. Banyak pengguna laporan atau user menganggap bunga yang dibayarkan sebagai arus kas keluar dari aktivitas pendanaan, serta bunga dan dividen yang sebagai arus kas keluar dari aktivitas pendanaan, serta bunga dan dividen yang diterima sebagai arus kas masuk dari aktivitas investasi. Arus kas dari operasi merupakan pandangan yang lebih luas dari aktivitas operasi dibandingkan dengan laba neto. Arus kas dari operasi mencakup seluruh aktivitas yang terkait dengan laba perusahaan. Pengukuran ini tidak hanya menyangkut pendapatan dan beban, tetapi juga permintaan kas untuk aktivitas ini. Permintaan kas ini termasuk investasi dalam bentuk piutang, pelanggan, dan persediaan, serta pendanaan yang disediakan oleh pemasok barang dan jasa. Selanjutnya yaitu menginterpretasikan arus kas dan laba neto. Analisis terhadap Gold Corporation berfokus pada laporan utama yang mengarah pada aktivitas operasi, laporan arus kas, dan laporan laba rugi. Meskipun para praktisi berusaha menjelaskan gabungan dari ketiga laporan operasi tersebut, tidak seluruh kegunaan memahami peran informasi ganda dari arus kas dan laba neto aktual. Kesalahpahaman mengenai aktivitas operasi lebih sederhananya perbedaan pemahaman apa yang diberikan oleh aktiva operasi pada kedua laporan ini. Selanjutnya yaitu analisis arus kas. Analisis arus kas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian mengenai analisis arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Informasi ini penyajiannya diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan kas keluar tersebut. Kegiatan perusahaan umumnya terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama, kegiatan operasional, kedua, kegiatan investasi, dan ketiga, kegiatan keuangan.
Analisis laporan arus kas memungkinkan kita untuk menilai kualitas keputusan manajemen dari waktu ke waktu dan dampaknya pada hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan. Kesimpulan analisis arus kas dapat ditarik kesimpulan di mana manajemen meletakkan komitmen sumber dayanya, di mana manajemen mengurangi investasi, dari mana kas tambahan dihasilkan, dan di mana klaim atas perusahaan dikurangi. Kesimpulan juga terkait dengan penggunaan laba dan pilihan investasi arus kas. Selanjutnya yaitu pengukuran arus kas alternatif. Pengguna laporan keuangan kadang menghitung laba bersih ditambah penyusutan dan amortisasi sebagai ukuran kasar arus kas operasi. Satu bentuk pengukuran ini adalah EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi yang populer. Namun, pengukuran ini memiliki beberapa masalah. Di antaranya terdapat 3 masalah. Pertama, penambahan kembali penyusutan terkadang diartikan beban tersebut bukanlah beban yang sah. Ini salah. Penggunaan aset jangka panjang yang dapat disusutkan adalah beban real yang tidak bisa diabaikan. Kedua, beberapa mengartikan penambahan kembali penyusutan menunjukkan bahwa ada kas yang dikeluarkan untuk mengganti aset jangka panjang. Hal ini juga salah. Penambahan kembali beban penyusutan tidak menghasilkan kas. Kas diberikan oleh aktivitas operasi dan pendanaan bukan penyusutan. Ketiga, laba bersih ditambah penyusutan mengabaikan perusahaan perubahan akun-akun modal kerja yang merupakan bagian dari arus kas bersih dari aktivitas operasi. Padahal, perubahan akun modal kerja sering merupakan bagian arus kas aktivitas operasi yang cukup besar. Pemeriksaan atas komponen modal kerja memberikan gambaran tentang stabilitas arus kas operasi. Selanjutnya yaitu kondisi perusahaan dan ekonomi. Perusahaan sukses maupun gagal dapat mengalami permasalahan dengan arus kas operasi dengan alasan yang sangat berbeda. Perusahaan sukses yang menghadapi kenaikan investasi dalam piutang dan persediaan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat seringkali menemukan profitabilitasnya yang meningkat guna untuk memperoleh pendanaan tambahan dari utang dan ekuitas pemasok. Hal tersebut dapat digambarkan dalam sebuah neraca yang menjelaskan aktiva perusahaan pada satu titik waktu tertentu dan sumber pendanaan aktivitas tersebut. Laporan laba bersih menggambarkan hasil operasi satu periode waktu. Laba meningkatkan aktiva, termasuk kas dan aktiva non-kas. Beban merupakan konsumsi atas aktiva. Dengan demikian, laba bersih terkait dengan arus kas melalui penyesuaian pos-pos neraca. Profitabilitas merupakan variabel utama. Tanpa profitabilitas, perusahaan menuju kehancuran. Perubahan modal kerja operasi juga harus diinterpretasikan dalam lingkungan ekonomi. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan yang bagian keempat ini, yaitu adalah rasio arus kas khusus. Nah, dalam rasio arus kas khusus ini dibagi menjadi dua. Terus yang pertama rasio kecukupan arus kas dan kedua adalah rasio reinvestasi kas. Oke, yang pertama adalah rasio kecukupan arus kas. Nah, rasio ini adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk memenuhi pengeluaran modal, investasi pada persediaan, dan dividen yang tunai. Nah, semisal jumlah kas dan operasi selama 3 tahun dibagi dengan jumlah pengeluaran modal, pertama persediaan, dan dividen yang tunai selama 3 tahun itu. Nah, atau dalam analisis lain adalah rasio arus kas atau yang disingkat dengan KAK. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajiban dalam jangka 5 tahun mendatang. Rasio ini diperoleh dengan laba sebelum pajak dan bunga minimum pembayaran pajak minimum
Pembayaran bunga pengeluaran modal dibagi dengan rata-rata hutang yang jatuh tempo pada setiap 5 tahunnya. Nah, dalam rasio kecukupan arus kas ini yang pertama ada dua. Yang pertama dalam 3 tahun sekali dan 5 tahun sekali. Nah, rasio yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan yang rendah dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajiban dalam jangka 5 tahun. Nah, jadi rasio ini ya investasi dalam ukur modal uang tunai gitu. Nah, oke, next. Nah, yang ini adalah rasio dari investasi kas yang kedua, yang terakhir nih. Rasio investasi kas atau kas investasi. Nah, rasio ini merupakan ukuran atas investasi dalam aset yang mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Rasio dihitung sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusnya. Rasio arus kas kurang dividen dibagi dengan arus tetap bruto investasi dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam penghitungannya apabila rasio investasi kas ini sebesar antara 7% sampai 11%, biasanya dianggap memuaskan dengan menggunakan laporan keuangan. Jadi dengan pertumbuhan investasi mencapai 7% sampai 11%, berarti dianggap investasi kas ini memuaskan. Jadi keuntungan dan labanya itu nambah gitu investasi kas ini. Oke, dan ini adalah contoh lampiran dari sebuah arus kas. Nah, bisa dilihat berikut. Oke, next. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau mengenang. Kami mohon maaf. Kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.